Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Zain Permana. Kita sekarang mulai ngomongin apa yang perlu ditulis di bab satu ya. Sebelum saya mulai ngajak teman-teman untuk menuliskan bab satu, jadi fungsi video ini saya anggap teman-teman adalah mahasiswa bimbingan yang lagi saya bimbing ya. Supaya ini karena memang video ini juga saya tujukan kepada nanti mahasiswa bimbingan saya supaya saya nggak usah ngomong panjang-panjang, tinggal suruh nonton video aja dan si mahasiswa bimbingan ini udah nulisin apa yang saya pengen di dalam draftnya. Nah, tapi sebelum saya mulai ngebimbing dan mandu teman-teman untuk menuliskan apa yang perlu ditulis, saya perlu ngasih tahu dulu kira-kira apa saja yang sebetulnya mesti ada ya dalam selera saya sebagai pembimbing dan juga penguji. Hal apa aja yang perlu ada dalam draft bab satunya seseorang ya. Jadi nanti ini merupakan video pertama dari rangkaian video yang ngomongin di bab satu itu mestinya nulis apa. Yang saya akan ajak adalah yuk kita tuliskan hal-hal apa yang memang perlu ditulis di bab satu ya. Nih, saya kasih slide ini nih. Jadi nanti kira-kira mungkin akan ada 10 video ya, atau mungkin bisa kurang dari itu, yang akan saya share dengan ringkas apa aja sih yang perlu kita tuliskan di bab satu ya. Yang pertama perlu ngejelasin konsep atau topik apa yang pengen diteliti. Nanti kedua kemudian bukti adanya masalah di lokasi penelitian. Yang ketiga emang seharusnya bagaimana. 4. Apa dampaknya? 5. Alasan kenapa diteliti? Keenam, diskusikan hasil bacaan kita atau yang disebut dengan literatur review yang nanti akan dibahas lebih detail di video nanti dengan temuan atau fakta di lapangan. Lalu 7, kita mulai melakukan critical thinking terhadap apa yang dibaca dengan apa yang ditemukan di lapangan. Lalu kita melakukan penyimpulan alasan kemudian kenapa penelitian ini harus dilakukan, kalimat tanya apa atau pertanyaan penelitian apa yang akan kita tujukan, barulah kita menemukan judul yang pas ya. Jadi kalau gaya saya teman-teman, gaya saya ketika ngebimbing mahasiswa, judul itu nanti belakangan ya. Yang terpenting adalah kita punya konsep apa atau pengen neliti apa, buktinya apa bahwa hal itu tuh bisa diteliti. Emang harusnya seperti apa? Terus apa dampaknya hal itu harus diteliti? Kenapa mesti diteliti? Literatur review selama ini tuh ngomongin apa? Buku-buku penelitian sebelumnya tuh ngomongin apa tentang yang kita pengen omongin? Lalu yuk kita kritis, kita merenung kira-kira kenapa kita butuh untuk betul-betul bisa meneliti hal itu. Lalu kita simpulkan, maka penting untuk melakukan penelitian ini. Lalu kita munculkan pertanyaan apa yang ingin diteliti, lalu baru ngomongin judul. Ada 10. Nah, tapi di video ini kita akan mulai ke yang pertama dulu, yaitu ngomongin soal konsep atau topik apa yang pengen diteliti. Tapi sebelum dilanjut ya, sebelum teman-teman mulai buka laptopnya, jadi sambil nonton ini sambil buka laptop, sambil buka file Word, mulai buka untuk buka file, dan inilah bab satu saya. Sebelum dimulai, jangan lupa untuk like dulu video ini, tinggal klik aja tombol like dan juga subscribe kalau teman-teman belum ya. Yuk kita mulai. Apa yang perlu dituliskan di konsep topik yang diteliti. Jadi konsep atau topik penelitian atau topik apa yang diteliti itu menuliskan hal apa yang membuat kita penasaran sehingga itu perlu diangkat untuk jadi penelitian. Ya, nah sekarang saya akan ngasih cara bagaimana cara menuliskannya. Siap ya? Semuanya udah siap filenya, formatnya? Yuk perhatikan baik-baik bagaimana cara menuliskannya di dalam draft. Nah, sekarang kita mulai ya, apa yang harus dituliskan. Sebelum apa yang harus dituliskan, saya mau share dulu kebanyakan orang kalau nulis tuh di awal tuh gombal ya. Jadi kalau teman-teman coba cek aja skripsi kakak-kakak tingkat di atas teman-teman, kalau baca pendahuluan itu kayaknya halaman pertama dan halaman kedua itu isinya gombalan ya. Tulisan-tulisan yang cuman menuhin pendidikan adalah Indonesia merupakan itu ya. Jadi diawali dengan gombal-gombalan. Nah, saya tipe orang yang senang itu semua itu straight to the point. Jadi langsung to the point-nya aja, gak usah pakai gombal-gombalan dulu. Soalnya biasanya gombal-gombal itu ngabisin antara 2 sampai 4 halaman ya. Itu
aduh, kan makanya orang-orang sering mentok dan bingung mau nulis apa. Karena awal-awalnya itu udah dipakai ngegombal ya, dipakai untuk ngebuang-buang kalimat, ngebuang-buang paragraf, ngebuang-buang kertas ya. Bayangkan ada 100 mahasiswa, 100 mahasiswa tuh nulis 4 sampai 6 halaman gombal. Wow, berarti ada 400 sampai 600 halaman, 200, 400, 600 halaman. Yang sayang banget kertas ya gitu. Tapi untung sekarang udah online, tapi juga tetap ya jangan ngebuang-buang halaman. Maka yang perlu kita lakukan adalah tulisin aja hal apa atau topik apa yang ingin kita neliti ya. Makanya biasanya gini, yang ditulisin itu adalah sebetulnya apa? Kalau yang dimaksud konsep atau topik yang diteliti itu apa? Biasanya variabelnya ya. Jadi teman-teman mau neliti apa? Jadi teman-teman harus tahu dulu teman-teman itu lagi pengen neliti tentang apa. Boleh dituliskan variabelnya, misalkan variabelnya adalah pengungkapan diri, misalkan itu ya. Atau variabelnya adalah prokrastinasi, misalkan itu. Atau variabelnya adalah kecemasan. Atau variabelnya adalah prestasi, boleh dituliskan. Jadi penelitian ini akan membahas tentang prestasi. Gitu. Itu tuh jadi kalimat pertama. Jadi saya paling senang dan audiens akan senang, pembaca paling senang, penguji juga kemungkinan besar akan senang ketika tahu bahwa di kalimat pertamanya yang dituliskan adalah apa yang ingin kita teliti. Ya, jadi kalau bukan variabelnya, nah kalau variabelnya ada 2 atau 3 gimana? Jadi kita variabelnya adalah misalkan pengaruh sering sholat ya, pengaruh sering sholat duha terhadap rendahnya prokrastinasi. Kan berarti ada 2 variabel ya. Pertama sering sholat, ya, sholat. Yang kedua adalah prokrastinasi gitu, penundaan. Nah kalau ada 2 variabel, mana yang harus dituliskan di situ? Apakah dua-duanya? Enggak, ternyata yang dituliskan adalah variabel Y-nya. Apa itu variabel Y? Variabel yang ujung yang menjadi dependent variable. Masih bingung ya apa itu dependent variable? Kalau intinya gini, intinya kalau dibikin judul itu dia yang paling ujungnya, bukan yang depannya. Jadi misalkan pengaruh sholat duha terhadap prokrastinasi. Nah yang kita pakai yang ujungnya. Penelitian ini akan membahas atau mengkaji terkait dengan prokrastinasi. Jadi nyebutin variabelnya boleh ya. Yang penting itu dulu aja, tuliskan dulu itu ya. Itu paling penting untuk dituliskan pertama. Supaya kita ingat ketika kita buka file yang dituliskan adalah hal itu. Atau kalau bukan variabelnya, teman-teman boleh lebih umum dari variabel yaitu konteksnya. Misalkan gini, konteksnya adalah toxic relationship misalkan ya. Penelitian ini akan mengkaji situasi di mana anak muda mengalami toxic relationship. Nah, itu juga boleh ya. Jadi teman-teman boleh banget untuk nulisin variabel di awal atau kemudian teman-teman nulisin terkait apa? Terkait konteksnya atau situasinya gitu ya. Penelitian ini ingin meneliti dan penelitian ini ingin mengkaji tentang fenomena cerai yang terjadi di Bandung. Nah, kayak gitu ya. Fenomena ini itu aja, itu kalimat pertama dan utama yang harus dituliskan. Gitu ya. Itu yang pertama, kalimatnya dulu. Kang, itu kayaknya terlalu to the point deh. Dosen saya, penguji saya kurang suka dengan mahasiswa yang tipenya kayak gitu. Oke, kalau enggak, sebutin kayak gini. Beberapa waktu terakhir, atau bisa kayak gini. Telah banyak dilakukan penelitian yang berkaitan dengan tema perceraian. Nah, teman-teman nanti gampang, tinggal googling atau searching aja di Google Scholars terkait itu, nanti sebutin penelitiannya, ada penelitian siapa aja ya. Penelitian ini akan mengkaji terkait jumlahnya atau maraknya perceraian. Setidaknya apa sih yang pertama kali harus ditulis? Yang wajib ditulis adalah konsep atau topik apa yang akan diteliti. Kenapa ini paling penting? Kenapa ini penting banget? Karena teman-teman, dengan nulisin itu, kita sebagai penulis tahu apa yang harus dituliskan selanjutnya. Audiens atau pembaca atau penguji nanti juga tahu bahwa oh, ini itu akan ngomongin itu. Kalimat itu akan jadi jangkar berpikir orang yang baca, orang yang bimbing, orang yang nguji, dan orang-orang yang menikmati hasil karya kita. Jangan biarkan hasil karya kita cuma jadi syarat lulus aja tapi nggak bermanfaat buat orang banyak. Oke? Tuliskan konsep apa yang ingin diteliti. Nah, saya pengen tahu dan ingin ngasih feedback ke teman-teman. Kalau teman-teman belum mulai menuliskan,
Yuk coba tolong tuliskan di kolom komentar biar nanti saya yang akan akan ngasih feedback ya. Yuk tuliskan di kolom komentar di bawah, kita latihan konsep apa atau topik apa yang pengen kamu teliti ya. Konsep atau topik apa yang pengen kamu teliti, yuk tuliskan satu paragraf di kolom komentar sebagai latihan, sebagai tanda bahwa kita ngerti di video pertama ini. Video selanjutnya kita akan lanjut untuk nuliskan yang nomor 2 ya. Bukti adanya masalah di lokasi penelitian. Kenapa harus ngomongin bukti dan kenapa harus ngomongin masalah dan kenapa harus spesifik di lokasi penelitian, itu di video yang akan datang. Jangan lupa like jika teman-teman suka, share ke teman-teman yang butuh, dan subscribe jika teman-teman belum. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.